Beres-beres dapur super imut. Hai hai hai, assalamualaikum, selamat siang. Gimana nih kabar hari ini? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat ya, amin. Siang ini seperti biasa aku itu di rumah sendiri, jadi aku mau beberes dapur. Majikanku itu semua pada kerja dan momonganku masih sekolah. Rata-rata di Hongkong itu dapurnya mungil-mungil kayak gini, kecil banget. Ini dapurku aja ukuran panjangnya 3 meter, lebarnya cuma 1,5 meter. Ini salah satu cara yang aku lakukan yang membuat majikanku itu seneng sama aku. Aku di sini bekerja sudah 11 tahun, tapi alhamdulillah majikan sudah percaya dan gak pernah marahin aku. Karena aku kalau ditinggal di rumah sendiri, misalkan majikan kerja semua, momongan gak ada di rumah, aku itu selalu membersihkan tempat yang kotor tanpa disuruh majikan. Jadi intinya kalau kalian itu pengen kerja di Hongkong dan majikan itu bisa luluh menjadi baik, kalian itu harus inisiatif bekerja tanpa disuruh sama majikan. Sebelum aku membersihkan kaca jendela yang ada di depan kompor ini, aku mau mengganti dulu kertas yang ada di penyedot asap. Nah, penyedot asap ini nggak aku copot semua karena udah ada si penangkal dari kertas yang aku pasang ini ya teman-teman. Jadi setiap 2 hari sekali atau 3 hari sekali, tergantung frekuensi aku masaknya sering atau enggak. Jadi aku ganti kegunaannya itu biar si minyaknya itu enggak terlalu nempel di penyedot asapnya. Dapur ini menurutku ruangan yang paling sering kotor dan lengket banget. Karena setiap hari masak, meskipun setiap hari aku lap, tapi menurutku juga masih lengket banget. Jadi setiap 3 hari sekali atau 4 hari sekali aku itu meluangkan waktu untuk membongkar seluruh bagian dapur, khususnya di bagian kompor ini ya, untuk mengganti si kertas ini, terus untuk mengelap bagian jendela. Nah, sebelum aku mengelap bagian jendela, aku ganti dulu kertas ini karena nanti rambutku ini lengket ya. Nanti aku itu mau naik di atas kompor, karena kalau nggak naik itu tanganku nggak sampai untuk ke jendelanya teman-teman. Jadi nanti aku harus naik di bagian atas kompor. Setelah selesai aku masang ini, jadi aku lanjut mau lap-lap bagian yang sekiranya tanganku itu nyampe untuk ngelap. Kalau nggak sampai ya udahlah ya, aku naik di atas bagian kompor. Alhamdulillah badanku itu nggak terlalu besar, jadi aku bisa naik di bagian atas kompor. Tapi harus hati-hati ya. Oh iya teman-teman, maaf ya rambutku ini nggak aku gelung karena memang aku kesehariannya seperti ini sukanya. Terus nanti kalau tak gelung ini aku nggak bisa nunduk di bagian kompor ini ya teman-teman. Karena ini kompornya memang pendek banget antara penyedot asap sama si kompor. Kalian lihat sendiri aja di video ya. Aku itu sampai nunduk kayak gini biar bisa ngelap bagian kaca. Sebenarnya majikanku itu nggak mengharuskan aku ngelap bagian kaca ya, tapi menurutku kalau nggak dilap itu terlalu kotor, kelihatan banget. Jadi ya udahlah ya, bagaimana caranya aku bisa mengelap si jendela ini biar kelihatan bersih. Untuk kalian yang pengen kerja di Hongkong, jangan hanya dilihat enaknya saja. Setiap hari Minggu bisa jalan-jalan, bisa selfie, bisa makan enak. Tapi setiap hari Senin sampai Sabtu itulah perjuanganmu ya teman-teman. Ya seperti aku kayak gini, orang lain itu melihat aku kayaknya enak kerjanya gitu, tapi aku hari-hari ya kayak gini loh teman-teman. Bukan berarti aku di rumah itu cuma leha-leha, bisa HP-an gitu. Kalau pas kerja kalian usahakan ya, utamakan keselamatan terlebih dahulu. Aku ini sudah terbiasa teman-teman, untuk lap jendela pun hanya tanganku saja yang keluar, jadi badanku itu nggak keluar. Insya Allah ini aman dan aku sudah sering banget melakukan hal seperti ini. Yang penting kalau kita itu ngelap jendela, jangan sampai badan kita itu keluar dari jendela. Takutnya nanti jelungup teman-teman kalau nggak hati-hati. Oh iya, ini aku mau jelasin juga. Nanti kalau ada yang tanya, Mbak, kamu naik di atas kompor nggak takut nanti
kompornya jebol atau ambrol, insya Allah aman ya teman-teman. Ini aku udah tanya sama majikan, boleh nggak aku naik di atas kompor. Kata majikanku ini bisa menahan berat sekitar 80-90 kilo katanya majikan, sedangkan bebekku ini cuma 47, jadi insya Allah aman. Sebelum aku mengerjakan pasti aku tanya terlebih dahulu teman-teman, ini boleh atau enggak aku naikin kayak gitu. Soalnya kalau aku nggak naik ke sini, aku itu nggak bisa lap bagian si jendela yang luar. Setelah aku lap jendela yang bagian luar, aku lap-lap bagian si tempat bumbu. Nah, karena tempat bumbu ini aku taruh di depan kompor persis, jadi ya gitu deh, semuanya itu lengket ya teman-teman. Jadi harus dilap satu persatu. Meskipun setiap hari itu aku lap, tapi menurutku kalau ada waktu luang, aku pasti lebih membersihkan biar lebih bersih ya teman-teman. Toh di rumah juga nggak ada kerjaan karena semua orang juga udah kerja, terus momongan juga udah besar, dia juga sekolah. Daripada nganggur, ya udahlah ya, aku itu sukanya bersih-bersih. Tujuanku itu biar majikan itu tidak rewel pada aku, maksudnya kok ini kotor nggak dibersihkan. Kalau kita ditegur kan hati kita mungkin pas lagi capek kurang enak gitu ya. Jadi aku itu mengatasinya, ya udah aku bersihkan semua. Misalkan majikan itu libur di rumah, misalkan dia nggak sengaja mau ngambil garam atau mau ngambil gula, pas dia pegang tempat bumbu atau pas ke dapur itu, dapur sudah keadaan bersih. Selanjutnya ini aku lap-lap untuk tempat telurnya. Tempat telur ini baru dibeli sama majikanku, terus tak taruh di depan kompor juga. Jadi kalau dipegang itu agak lengket ya. Jadi ini tak lap-lap dulu, terus tak taruh ke tempatnya, baru nanti tak isi telur. Karena tadi itu aku beli telur teman-teman. Nah, ini telurnya langsung aja tak taruh di tempat telurnya biar tertata rapi. Oke teman-teman, sekian dulu ya videoku hari ini. Terima kasih banyak yang sudah menemani aku bersih-bersih. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.